Saudara-saudara, perayaan-perayaan mungkin menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi orang Israel. Dan itu juga kita anut di dalam tahun-tahun gerejawi, sehingga kita memiliki nama minggu tertentu untuk merayakan tahun-tahun gerejawi yang telah ditetapkan. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat dinanti-nantikan bagi orang Israel, bahkan bagi kita umat percaya. Bagaimana kita meluapkan rasa sukacita dalam melakukan dan melaksanakan perayaan. Kalau kita perhatikan tadi dalam Alkitab kita, ada 3 perayaan yang rutin dilakukan oleh orang Israel. Ada perayaan Paskah yang mereka tunjukkan dengan memakan roti tidak beragi, karena mereka keluar dari Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan tadi ada juga mereka merayakan 7 minggu setelah hari Paskah tersebut, atau disebut Pentakosta. Dan mereka melakukan perayaan besar-besaran. Dan yang terakhir yang dijelaskan dalam perikop ini adalah perayaan Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun ini merupakan sukacita besar bagi mereka, karena mereka mengingat kasih Tuhan, di mana mereka adalah pengembara yang menjalani perjalanan yang jauh sekali, dan itu melalui tantangan dan rintangan yang menghadapi maut. Bayangkan berjalan bermil-mil, berpuluh mil di padang gurun. Di sana panas menyengat siang hari, di sana dingin yang sangat dingin di malam hari, bahkan air pun jarang ditemukan. Tetapi mereka sangatlah mengingat kasih Tuhan, di mana mereka disertai sehingga mereka tidak mengalami bahaya ketika mereka taat. Bahkan mereka dikenyangkan atas mana dari sorga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Inilah yang mau dirayakan mereka, bagaimana mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sana mereka mendirikan pondok-pondok daun, karena mereka mengembara, karena mereka tinggal sementara, dan setelahnya melanjutkan perjalanan lagi menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah yang mau disampaikan firman Tuhan bagi kita, bagaimana kita juga menghayati bahwa kita juga adalah orang-orang yang mengembara di dunia ini, di bumi ini, sehingga kita tetap mencapai dan mencari tujuan hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa berjalan lurus kepada Tuhan. Sehingga dalam perayaan Hari Pondok Daun ini, mereka mengingat bagaimana mereka adalah orang-orang yang diberi kesempatan sementara saja di muka bumi ini. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan Hari Raya Pondok Daun, mereka juga sangat bersyukur atas kelimpahan berkat yang Tuhan berikan melalui hasil tanah mereka. Mereka datang ke bait Allah memberikan persembahan mereka, baik itu berupa bentuk hasil bumi dan juga ternak mereka, disampaikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan gembira. Nah, 2 hal ini mengajarkan kita bagaimana kita juga mengingat masa-masa lampau yang dulu bisa kita bandingkan dengan sekarang. Hidup pasti lebih baik, dan itu adalah rencana Tuhan untuk setiap umatnya. Dan kita harus mengakui bahwa semuanya adalah datang dari Tuhan, sehingga kita mau juga seperti orang Israel
mereka mempersembahkan apa yang menjadi milik Tuhan yang sudah mereka terima dengan penuh sukacita, bukan di dalam sungut-sungut, bukan di dalam beban atau seperti kewajiban, tetapi justru dalam firman ini kita diajarkan sebagaimana yang orang Israel tunjukkan. Ini adalah perayaan kesempatan untuk memberi dengan sukacita. Jadi memang banyak terdengar di sana sini gereja seolah-olah menuntut banyak bagi jemaatnya, tetapi perhatian dan pemberian gereja tidak maksimal. Artinya feedback, mereka mengharapkan feedback. Padahal kalau kita perhatikan, orang memberi dalam sukacita, orang memberi dalam ketulusan, bukan karena mengharapkan feedback. Atau sering kita dengar, saya memberi supaya saya diberkati. Tidak. Tetapi karena saya diberkati, karena saya sudah diberikan kelimpahan berkat dari Tuhan, sehingga saya memberi. Nah, itu adalah prinsip dari memberi persembahan kepada Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan tidaklah kekurangan di dalam memenuhi gerejanya, tetapi justru kita terpanggil untuk bersama-sama mengembangkan gereja, mengembangkan pelayanan, dengan bersama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan gereja akan dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan, memberi berkat bagi orang lain. Untuk itu saudara, perlu kita perhatikan bagaimana topik minggu mengajarkan kita agar kita di dalam penyembahan dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi dalam perayaan kita tidak hanya memberikan kesenangan emosi untuk diri kita, bahkan tertuju kepada orang lain. Perayaan-perayaan besar, perayaan-perayaan akbar yang dibuat oleh manusia, janganlah tertuju untuk memuliakan orang tertentu, tetapi penyembahan itu harus kepada Tuhan. Makanya penyembahan yang benar adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Dan itu harus ditunjukkan dengan sikap berserah diri, berserah kepada rencana Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan. Artinya di dalam penyerahan kita akan tahu apakah kita di dalam kehendak Tuhan. Sehingga di dalam duka dan sukacita kita juga akan mengarahkan hidup kita untuk Tuhan. Dan penderitaan Yesus Kristus itu juga akan kita hayati di dalam panggilan kita sebagai pengikutnya. Dan kita melihat segala pergumulan dan kehidupan, bahkan masa-masa saat ini dalam wabah pandemik saat ini, kita juga menghayati ini juga merupakan panggilan untuk menderita. Sehingga hal yang pertama adalah berserah. Jadi ketika kita mau datang beribadah menyembah Tuhan, serahkan segala kekhawatiran, serahkan segala pergumulan kehidupan. Maka dalam penyerahan diri, Tuhan akan menguasai diri kita. Dan yang berikutnya, bagaimana kita juga di dalam penyembahan kita juga harus mengakui bahwa hidup ini merupakan sebuah kesempatan, sebuah kepercayaan. Oke, satu.
Saudara-saudara, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh Israel dan orang Yahudi merupakan perayaan